Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 15, segitiga ABC dan segitiga CAD sebangun ya. Kita cermati di sini ada segitiga ABC, siku-siku di A dan segitiga CAD ya, siku-siku di C. Jika P, Q merupakan koordinat dari titik D, mungkin ini saya lengkapi aja gambar soalnya ya. Ini P, Q, maka nilai dari P plus Q adalah, adik-adik, kalau kita cermati ya gambarnya ya. Titik C dan titik D ini adalah dua titik yang terletak pada satu garis mendatar. Nah, kemudian bayangkan di sini ada koordinat kartesius ya, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Titik C letaknya di koordinat 0,8 ya. Karena C dan D itu dalam satu garis yang mendatar, maka nanti yang pasti sama itu adalah Y-nya. Ya kan? Jadi Y-nya yang sama. Kalau di sini 8 untuk titik C, maka untuk titik D, Y-nya atau ordinatnya juga sama dengan 8. Dengan kata lain, Q-nya sudah langsung ketemu ya, otomatis ini sama dengan 8. Nah, kan lumayan ya. Jadi kan tugas kita di sini menghitung P plus Q. Q-nya sudah ketahuan 8. Nah, berikutnya berapa nilainya P? Ya. Nah, nilainya P itu kita hitung dengan menggunakan konsep kesebangunan pada dua segitiga. Ya kan? Dikatakan di soal segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga CAD. Saya tulis dulu ya. Segitiga ABC katanya sebangun dengan segitiga CAD. Nah, maka berlaku, lihat penulisannya ya, panjangnya AB ya per panjangnya CA. Jadi kalau AB miliknya segitiga ABC, kalau CA itu miliknya segitiga CAD ya. AB per CA nanti akan sama dengan BC per AD ya, tulis dulu aja sama dengan BC per AD, dan ini pasti berurutan ya Dek ya, otomatis sama dengan AC per CD ya. AC miliknya segitiga ABC, CD miliknya segitiga CAD ya. Jadi di sini AC per CD. Nah, ini saya beri tanda dulu ya. Ini berlaku ketika dikatakan di soal segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga CAD ya. Urut-urutannya harus seperti ini ya, nggak boleh dibolak-balik. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita cermati gambarnya ya, di sini ada panjang AB. Nah, berapa panjangnya AB? Kalau di sini X-nya 0 untuk titik A, kemudian titik B X-nya 4, berarti logikanya panjangnya AB itu sama dengan 4 dikurangi 0. Ya, 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Berarti di sini panjangnya 4 satuan ya. Kemudian berapa panjangnya CA? Nah, panjangnya CA ya gampang aja, berarti kan Y-nya ini yang kita hitung. Ya, kalau X-nya kan sama ya, sama-sama 0 ini. Jadi 14 dikurangi 8 itu sama dengan 6 satuan ya. Kemudian yang kita cari itu kan panjangnya CD ya, untuk menentukan P. Nih, panjangnya CD. Berarti yang kita butuhkan sekarang adalah panjangnya AC. Nah, adik-adik, panjangnya AC dan panjangnya CA ya sama dengan 6 satuan. Ya, berarti nanti perbandingan yang kita gunakan adalah AB per CA sama dengan AC per CD gitu ya. Saya tulis lagi di sini ya. AB per CA sama dengan AC per CD. Yuk kita masukkan angkanya. Panjangnya AB tadi 4 satuan, panjangnya CA 6 satuan, panjangnya AC ya sama dengan panjangnya CA 6 satuan per CD. Nah, tinggal kita sederhanakan ya. 4 sama 6 berarti dibagi 2. Ini 2, di sini 3 ya. Kemudian oke lah, langsung aja kita kali silang ya. Berarti kita punya 2 CD sama dengan 6 kali 3 itu 18. Berarti CD sama dengan 9. Nah, jadi setelah dihitung ketahuan panjangnya CD ini 9 satuan. Nah, berapa koordinat dari D? Ya gampang, karena di sini X-nya sama dengan 0 untuk titik C. Untuk titik D, P itu akan sama dengan 9 ditambah 0 sama dengan 9. Berarti P-nya sudah ketemu 9 satuan. Q-nya tadi sudah ketemu di awal ya, 8 satuan. Maka P plus Q sama dengan 9 plus 8
sama dengan 17 ya. Jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 16. Pada balok ABCD EFGH diketahui AB sama dengan 9 cm, BC 4 cm, CG 6 cm ya. Ini berarti panjang, lebar, dan tinggi dari sebuah balok. Kemudian titik K katanya adalah perpotongan diagonal bidang ADHE. Ini titik K. Titik L terletak pada GH dengan LH ya. LH sama dengan 2GL. LH sama dengan 2GL. Yang ditanyakan jarak dari L ke K ya. Oke, langsung aja kita gambarkan garisnya supaya bisa membayangkan. Nah, ini kita hubungkan ya. Nah, berapa panjangnya LK atau berapa jarak dari L ke K? Oke. Di sini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras ya, sebab terbentuk segitiga siku-siku LHK. Ya kan, bisa membayangkan ya. Siku-siku di H. Nah, makanya kita gunakan teorema Pythagoras ya. Jadi nanti LK itu sama dengan akar HL kuadrat ditambah HK kuadrat ya. Nah, ini ya. Jadi panjangnya LK itu sama dengan akar HL kuadrat ditambah akar HK kuadrat. Oke, yang pertama kita bisa menghitung berapa panjangnya HL. Ya, di soal diketahui LH itu sama dengan 2GL. Kita misalkan aja panjangnya GL itu sama dengan X gitu ya. Berarti panjangnya HL atau LH itu sama dengan 2X. Nah, panjangnya GH itu kan sama dengan panjangnya CD. Sama dengan panjangnya BA atau AB ya. Maka Adik bisa tulis kayak gini. HL ditambah LG itu sama dengan HG. Ingat, yang kita cari itu adalah HL atau LH ya, dibolak-balik sama aja. Nah, ini yang kita cari. Baik, panjangnya HL itu kan 2X. Kemudian panjangnya LG sama dengan X. Panjangnya HG sama dengan 9. Berarti 3X sama dengan 9, maka X sama dengan 3 cm ya. Nah, panjangnya HL itu kan 2X. Berarti ya 2 kali 3 sama dengan 6 cm. Nah, kan lumayan ini ya. HL-nya sudah ketemu ya. HL-nya sudah ketemu. Nanti tinggal dimasukin ke sini. Langkah berikutnya adalah kita menghitung panjangnya HK. Ya, ini panjangnya berapa centimeter. Oke, supaya gambarnya ini enggak terlalu ruwet ya, enggak terlalu rumit ya deh ya. Panjangnya HK itu kan sama aja dengan panjangnya AK. Ya, karena kan titik K itu tepat berada di tengah-tengah. Di sini ya, tengah-tengah sini ya. Berarti panjangnya HK itu sama dengan panjangnya AK. Nah, kita cari aja berapa panjangnya AK ya. Oke, cara carinya bagaimana? Coba perhatikan. Di sini akan saya buat garis lagi ya ke bawah. Nah, kita misalkan ini adalah titik P gitu ya. Berarti nanti akan terbentuk segitiga siku-siku APK ya kan? Siku-sikunya di P ya, bisa membayangkan ya, Dek ya. Ini APK, segitiga siku-siku di P. Yang kita butuhkan atau yang kita cari adalah panjangnya AK. Panjangnya AK ini yang kita cari. Nah, panjangnya AK berarti ya kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ya kan? AK itu kan sisi miring. Nah, berarti AK sama dengan akar AP kuadrat ditambah PK kuadrat ya. Nah, berapa panjangnya AP? Ya gampang. Titik P itu kan tepat di tengah-tengah pada ruas garis AD. Ya kan? Panjangnya AD itu sama dengan panjangnya BC. Panjangnya BC 4 cm, berarti panjangnya AD juga 4 cm. Maka panjangnya AP itu setengah kali 4 sama dengan 2 cm. Saya tulis di sini ya, supaya enak dipakai belajar. Berarti AP sama dengan setengah kali 4 sama dengan 2 cm. Oke, langsung kita masukkan aja ke sini. AP kuadrat berarti 2 kuadrat ya. Kemudian berapa panjangnya PK ya. Ini sama. Panjangnya PK
ya, panjangnya PK itu sama dengan setengahnya panjangnya AE. Ya, sekali lagi ini pas di tengah-tengah. Panjangnya AE itu sama dengan panjangnya BF sama dengan panjangnya CG. Ini 6 cm. Ya, berarti setengah kali 6 cm itu adalah panjangnya PK. Ya, setengah kali 6 sama dengan 3 cm. Saya tulis ini ya. PK sama dengan setengah kali 6 sama dengan 3 cm. Oke, langsung masukin aja ke sini ya. Berarti 3 kuadrat. Baik, ini akar 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9 ya. Akar 4 plus 9 berarti akar 13 cm ya. Biarkan saja seperti ini apa adanya. Oke. Baik. Oleh karena AK itu kan sama dengan HK ya. AK sama dengan HK. Saya tulis ini. Berarti AK sama dengan HK. Sama dengan HK. Sama dengan akar 13 cm ya. Nah, ini kan sudah lengkap. HL-nya tadi 6, AK-nya atau HK-nya itu sama dengan akar 13 ya. Langsung aja dimasukin ke sini semuanya ya. Berarti ini sama dengan akar HL kuadrat, berarti 6 kuadrat 36. Kemudian HK kuadrat, akar 13 dikuadratkan ya sama dengan 13. Jadi ya, 36 ditambah 13 sama dengan 49, berarti akar 49 sama dengan 7. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi jarak antara titik L ke K sama dengan 7 cm. Jawabannya yang D. Kita lanjutkan soal nomor 17. Diketahui balok ABCDEFGH dan limas PEFGH. Berapakah volume limas PEFGH? Putuskan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut ini cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, ini ada pertanyaan, ada pernyataan. Kalau kita cermati ya, opsi yang A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Oke lah, berarti ini kita analisa satu per satu ya. Saya tuliskan dulu pertanyaan yang harus dijawab, yaitu volume limas. Nah, volume limas itu rumusnya kan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi ya, di sini luas alasnya berupa persegi panjang EFGH. Sebenarnya kita nggak tahu ini ya, persegi panjang atau persegi. Nah, kita anggap saja ini persegi panjang. Berarti rumus luas persegi panjang itu ya panjang kali lebar, kan gitu ya. Sepertiga panjangnya itu EF, lalu lebarnya itu FG, kemudian nanti kalikan dengan tingginya. Nah, ini adalah tingginya. Nggak kelihatan ya, saya pakai warna apa enaknya, hijau aja. Nah, oke, ini adalah tingginya limas ya. Ini kali tinggi. Oke, ini adalah pertanyaan yang harus dijawab. Nah, pertanyaan ini apakah bisa dijawab dengan pernyataan 1 saja? Ini sesuai dengan opsi yang A ya. Di pernyataan 1 ini ada data, katanya volume balok ABCDEFGH sama dengan 8. Rumus untuk menghitung volume balok. Ya, volume balok berarti kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang balok AB, lebar balok BC, tinggi balok CG. Ya, volume balok diketahui 8. Nah, dari pernyataan nomor 1 ini saja kita hanya sekedar tahu hasil perkalian AB kali BC kali CG itu sama dengan 8. Tapi kita tidak tahu berapa panjangnya AB. Yang tidak lain tidak bukan adalah panjangnya persegi panjang EFG ya. Ini untuk hitung volume limas ya dek ya. EF-nya kan harus tahu. Nah, EF itu kan sama dengan AB. Kemudian BC kita juga nggak tahu ya. Padahal di sini FG itu sama dengan BC. Nah, dari sini saja kita sudah bisa langsung simpulkan ya dek ya. Dengan hanya pernyataan nomor 1 ini saja, maka volume limas ini tidak bisa kita jawab. Karena EF harus ada, FG juga harus ada, nanti tinggi limas itu bisa kita hitung. Kan gitu ya. Baik, berarti opsi yang A ini jelas salah ya. Pernyataan 1 saja ini mestinya tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti kalimat berikutnya
nggak perlu repot-repot dicek ya. Jadi yang jelas opsi yang A ini salah. Sekarang bagaimana dengan opsi yang B? Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Untuk kalimat yang ini betul ya, karena barusan kita cek ya, barusan kita analisa bahwasanya pernyataan 1 saja itu tidak cukup. Nah, sekarang kita cek apakah pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Di pernyataan 2, AB sama dengan BC sama dengan EP. EP itu mana? Yang di sini ya. Sama dengan FP sama dengan GP sama dengan HP sama dengan 2. Nah, artinya di sini panjang AB sama dengan BC, lalu sama dengan CD, ya kan? Sama dengan AD. Karena kalau AB itu kan sama dengan CD. BC itu sama dengan AD, ya. Jadi ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Atasnya ini juga 2 semuanya. Ya, berarti EF-nya itu tahu, FG-nya juga tahu, ya. Berapa panjangnya? 2, ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini EF-nya 2, ini dari pernyataan yang kedua ya, Dek ya. Nah, EF-nya 2, kemudian FG-nya juga 2. Lalu bagaimana dengan tingginya? Ya, tinggi 5 sini kan bisa kita hitung. Ya, dengan catatan apa? Dengan catatan EF-nya ada, FG-nya ada. Ya, sebab kalau EF-nya ada, FG-nya ada, kita bisa menghitung diagonal ruang EG. Ya, pakai Pitagoras. Ya enggak? Jadi EF-nya ada, FG-nya ada, maka EG bisa kita hitung. Nah, kemudian EP ini kan juga diketahui. Ya, ini kan EP sama dengan 2. Berarti ini 2 satuan. Kemudian panjangnya EG tadi bisa kita hitung, yaitu dengan menggunakan rumus Pitagoras. Karena EF-nya ada, FG-nya juga ada. Ya, sehingga nanti T-nya ini bisa dihitung. Ya, nggak tahu berapa, kita nggak perlu ngitung ya. Pokoknya tinggi 5 ini bisa dihitung. Ini bisa dihitung ya. Sehingga dari pernyataan 2 saja ya kita bisa menjawab pertanyaan berapa volume limas PEFGH. Sehingga opsi yang B ini merupakan opsi yang benar. Jadi pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Nomor 17 jawabannya adalah yang B.